Pernah nggak sih Anda merasa super sibuk seharian, energi udah terkuras habis, tapi pas malam hari rasanya kok nggak ada pencapaian yang benar-benar bermakna? Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, kita akan membahas hal itu. Kita sering banget terjebak dalam ilusi kesibukan yang luar biasa, mikir kalau ngerjain semuanya adalah kunci sukses. Tapi hari ini, kita bakal merombak total cara pandang tersebut. Kita akan membedah konsep dari The One Thing yang menawarkan perubahan paradigma yang jujur saja agak mengejutkan. Untuk mencapai hasil yang luar biasa, Anda sebenarnya nggak perlu melakukan lebih banyak hal. Anda justru harus melakukan lebih sedikit. Oke, mari kita mulai dengan membayangkan sebuah pepatah Rusia kuno. Coba bayangkan, Anda lagi lari-lari di padang rumput, mencoba menangkap dua ekor kelinci yang lari ke arah berlawanan di saat yang bersamaan. Apa yang bakal terjadi? Ya, Anda pasti cuma bakal kehabisan napas, kebingungan, dan akhirnya pulang dengan tangan kosong. Nah, ini adalah prinsip dasar yang langsung memukul telak konsep fokus kita selama ini. Membagi perhatian ke berbagai arah secara bersamaan, pada akhirnya beneran cuma akan mengarah pada kegagalan total. Dan, tahu nggak sih yang menarik? Penulis konsep ini, Gary Keller, justru menyadari rahasia kesuksesan ini pas dia lagi santai nonton film komedi klasik, City Slickers. Di satu adegan ikonik, ada seorang koboi tua dan tangguh bernama Curly yang ngasih wijangan hidup. Rahasia hidup kata si koboi ini hanyalah tentang satu hal. Temukan satu hal itu, pegang teguh, dan yang lainnya itu sama sekali nggak penting. Sangat ironis ya, rahasia terbesar kesuksesan di dunia nyata justru keluar dari mulut karakter fiksi di film komedi. Tapi dia 100% benar. Masuk ke bagian 1, kebohongan produktivitas. Kita akan membongkar tuntas ilusi kesibukan yang sering banget menipu kita. Ada satu kutipan tajam yang benar-benar menampar kita. Multitasking hanyalah kesempatan untuk mengacaukan lebih dari satu hal pada saat yang bersamaan. Dengar ya, terlepas dari apa yang lingkungan sosial atau budaya kerja modern paksa kita percaya, melakukan banyak hal secara bersamaan itu adalah sebuah penipuan besar. Kita sering banget ngerasa bangga kan bisa balas email sambil meeting terus sambil makan siang, seolah-olah kita ini pahlawan produktivitas. Padahal kenyataannya, multitasking itu cuma cara kita membagi-bagi ketidakmampuan kita dan mengacaukan beberapa hal sekaligus. Dan ini bukan sekedar opini loh, sains membuktikannya. Profesor Clifford Nuss dari Universitas Stanford pernah menguji 262 mahasiswa. Awalnya beliau ini berasumsi kalau orang-orang yang jago multitasking itu pasti punya kemampuan otak rahasia yang luar biasa. Tapi realitanya mengejutkan banget. Otak manusia yang dipaksa memantulkan perhatian bolak-balik justru ngasih hasil yang sangat payah. Para pelaku multitasking ini gampang banget teralihkan oleh hal-hal sepele, memori mereka berantakan dan pada dasarnya kesimpulan studi itu menyebutkan bahwa mereka terbukti buruk dalam segala hal yang mereka kerjakan. Gila kan? Lanjut ke bagian 2, mitos kesetaraan. Karena mari kita perjelas satu hal, tidak semua hal itu penting. Coba deh kita bandingkan kebiasaan orang biasa dengan para peraih sukses dalam merencanakan hari mereka. Biasanya kita punya yang namanya daftar tugas atau to-do list standar. Masalahnya, to-do list ini pada dasarnya cuma daftar bertahan hidup yang kacau. Kita masukin apa aja yang terlintas di pikiran, yang ujung-ujungnya narik energi kita ke segala arah nggak jelas. Nah, bedanya sama peraih sukses, mereka pakai daftar kesuksesan. Daftarnya pendek, tajam, dan secara spesifik diarahkan ke hasil yang luar biasa. Mereka selalu ngerjain hal yang paling penting lebih awal, sementara kebanyakan dari kita malah menundanya. Jadi, sebuah daftar tugas biasa itu baru berubah wujud menjadi daftar kesuksesan yang kuat saat kita benar-benar menerapkan prioritas yang ketat. Kita harus kejam menyaring dan membuang semua tugas yang labelnya cuma bisa dilakukan, karena itu cuma buang-buang waktu. Hasilnya, kita cuma nyisain satu daftar harus dilakukan yang super fokus. Ingat, sukses itu bukan tentang menyelesaikan segalanya, tapi tentang menyortir dan melakukan apa yang paling krusial. Sekarang kita masuk ke bagian 3, solusi utamanya. Disinilah kita memanfaatkan kekuatan dari efek domino. Coba perhatikan konsep ini. Di tahun 1983, seorang ilmuwan fisika bernama Lorne Whitehead menemukan fakta brilian. Dia menemukan bahwa jatuhnya barisan domino itu bukan cuma perkembangan linear biasa, tapi perkembangan geometris. Artinya apa? Satu domino kecil itu ternyata nggak cuma bisa menjatuhkan domino lain yang ukurannya sama, tapi dia punya energi potensial untuk merubuhkan domino berikutnya yang ukurannya 50% lebih besar. Energi ini terakumulasi terus-menerus setiap kali ada keping yang jatuh. Nah, sekarang siap-siap takjub dan bayangin skala yang terus membesar ini. Kalau Anda mulai dengan satu domino yang tingginya cuma 2 inci aja, tahu nggak domino ke-10 yang jatuh itu bakal setinggi apa?
setinggi pemain American football profesional. Lanjut terus, domino ke-31 yang jatuh itu menjulang lebih tinggi ngalahin Gunung Everest. Dan kalau Anda terus nyusunnya sampai domino ke-57, ukurannya praktis bakal mencapai jarak dari bumi ke bulan. Astaga, ini benar-benar makna kesuksesan yang sesungguhnya. Kesuksesan itu nggak datang serentak. Dia dibangun secara berurutan, satu demi satu. Tugas Anda adalah temukan domino utama Anda, jatuhkan, dan biarkan momentumnya menghasilkan hal-hal raksasa dalam hidup Anda. Kita tiba di bagian 4, kesuksesan meninggalkan jejak. Mari kita lihat bukti nyata dari konsep ini di dunia luar sana. Bukti dari kekuatan satu hal ini tuh bertebaran di mana-mana di sekeliling kita. Perusahaan-perusahaan raksasa yang paling luar biasa selalu punya satu produk inti yang menghasilkan paling banyak keuntungan buat mereka. Lihat aja KFC, mereka bangun kerajaan ayam goreng raksasa cuma modal satu resep rahasia. Kors, mereka tumbuh 1.500% dari satu produk di satu lokasi pabrik. Intel mendominasi dunia dengan mikroprosesor. Starbucks ya jelas dengan kopinya. Google berajai dunia maya dari satu kotak mesin pencarian sederhana. Dan coba perhatikan Apple. Mereka menciptakan ekosistem dengan fokus penuh secara berurutan. Fokus jualan Mac, lalu pindah ke iMac, berlanjut ke iPod, sampai akhirnya meledak dengan iPhone. Intinya, semuanya fokus pada satu hal di satu waktu. Dan yang bikin makin menarik, prinsip cemerlang ini nggak cuma berlaku buat bisnis raksasa loh. Ini juga yang membentuk tokoh-tokoh individu luar biasa seperti Bill Gates. Bayangin, perjalanan panjang Bill Gates itu dimulai dari satu gairah besar di masa sekolah, komputer. Dari situ dia fokus ke satu keterampilan aja, yaitu pemrograman. Skill itulah yang ngebangun kerajaan raksasa Microsoft. Bahkan pas dia pensiun dan pindah ke filantropi, dia pakai prinsip yang sama. Yayasannya memang punya banyak program, tapi semuanya bermuara ke satu tujuan mutlak, membasmi penyakit menular. Caranya, lewat satu alat paling berdampak, vaksin. Sangat konsisten kan? Bagian 5. Kompas Ajaib. Saya suka menyebutnya sebagai pendekatan Pareto ekstrim. Jadi intinya begini. Anda mungkin udah sering dengar tentang aturan 80-20 atau prinsip Pareto ya kan? Prinsip ini menyatakan kalau sebagian kecil usaha kita secara konsisten ngasilin sebagian besar dari hasil yang kita dapat. Sederhananya, 20% dari tindakan Anda benar-benar memberikan 80% hasil yang Anda mau. Ini artinya, usaha yang kita keluarin itu nggak selalu berbanding lurus sama hasil. Faktanya, sebagian besar kesibukan kita itu sebenarnya ya nggak banyak gunanya. Nah, di sini letak rahasia besarnya. Kita nggak boleh cuma puas dan berhenti di rasio 80-20. Kita harus bawa ini ke level Pareto yang ekstrim. Kita harus memangkas daftar tugas kita tanpa ampun. Misalnya nih, Anda punya daftar 25 tugas. Cari 20% yang paling penting, yang berarti cuma tersisa 5 tugas. Udah? Jangan berhenti. Ambil lagi 20% dari sisa 5 tugas itu. Peras terus sampai Anda cuma menyisakan tempat satu hal yang paling mutlak dan imperatif. Formula penyaringan ini tuh luar biasa banget karena bisa dipakai buat apa aja. Mau bikin strategi bisnis miliaran rupiah, sampai urusan hobi pribadi sekalipun. Penulis buku ini cerita waktu dia umur 40 tahun, dia pengen banget belajar main gitar. Tapi sibuk banget dan cuma punya waktu 20 menit sehari. Temannya yang seorang gitaris jago bilang gini, udah buang semua teori rumit, pakai Pareto ekstrim aja. Cukup latihan satu tangga nada minor blues setiap hari. Tangga nada itu jadi satu halnya. Dan tebak, cuma dengan rutin 20 menit fokus di sana, akhirnya dia beneran bisa mainin melodi lagu-lagu rock klasik impiannya. Keren kan? Pada akhirnya, ini semua bermuara pada satu kesadaran. Melakukan hal yang paling penting, itu akan selalu menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan. Nggak ada jalan pintas lain. Inti dari aktivitas ini, satu hal Anda ini, mutlak harus ditaruh di urutan paling atas di daftar Anda. Itulah domino pertama yang harus Anda sentuh dan jatuhkan setiap kali Anda memulai hari. Dan itu membawa kita ke satu pemikiran dan tantangan terakhir yang pengen saya titipkan ke Anda. Saya ingin Anda berhenti sejenak, evaluasi lagi kehidupan dan pekerjaan Anda saat ini, lalu tanyakan kalimat provokatif ini pada diri Anda sendiri. Apa satu hal yang dapat saya lakukan minggu ini, sehingga dengan melakukannya, segala hal lainnya akan menjadi jauh lebih mudah atau bahkan nggak perlu dilakukan sama sekali? Temukan satu hal itu, mulailah fokus dan jatuhkan domino pertama Anda hari ini juga. Terima kasih banyak sudah ikut membedah materi luar biasa ini, jangan sampai kehilangan fokus Anda, dan sampai jumpa di penjelajahan seru kita selanjutnya.